Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadriah dengan NIM 22251800023. Saya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pendidikan Matematika semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai uji 2 sampel berhubungan dengan menggunakan aplikasi PSPP. Nah, apa sih uji 2 sampel berhubungan atau two related sample test? Yaitu merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua variabel yang berpasangan atau berhubungan. Nah, uji ini dapat digunakan sebagai alternatif dari uji parametrik atau paired sample t-test. Jika data tidak terdistribusi normal dengan uji Wilczukon, karena uji ini tidak mensyaratkan data terdistribusi normal. Uji yang digunakan dalam two related sample test ini yaitu uji Wilczukon atau uji signifikan atau uji MC-Neymar dan marginal homogeneity. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini sebelum ke tutorial ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu seorang dosen ingin mengetahui perbedaan nilai mata kuliah statistika antara sebelum adanya praktikum dengan setelah diadakannya praktikum statistika. Nah, penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 15 responden. Data-datanya sebagai berikut nih, subjek ada 15 atau 15 responden ya. Terus ada nilai sebelum praktikum dan nilai setelah praktikum. Nah, langsung saja kita ke PSPP-nya. Kita ke PSPP. Nah, pada variabel view kita ketikkan namanya itu variabel 1 sebelum dan setelah. Kemudian desimal kita nolkan saja. Kemudian jangan lupa pada labelnya kita ketikkan sebelum praktikum dan setelah praktikum. Nah, kemudian pada data view dengan nilai-nilai yang tadi kita inputkan ke PSPP ini. Ya, nilainya kemudian kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya untuk melakukan analisis komparasi, langkah yang pertama yaitu kita klik analis, kemudian kita pilih non parametrik statistika, kemudian kita pilih two relative sample. Nah, di sini akan kotak dialognya muncul ya. Nah, untuk yang sebelum kita pindahkan ke variabel 1 ini. Nah, kita klik saja. Kemudian untuk yang setelah kita boleh geser ini. Nah, ini ada variabel 2. Kita pindahkan yang setelah ini ke variabel 2. Nah, seperti ini. Karena kita akan menggunakan, nah ini ya, variabel 1 itu sebelum dan variabel 2 itu setelah. Nah, karena kita akan menggunakan uji Wilczukon, maka ya kita klik uji Wilczukonnya, kita okekan saja. Nah, akan muncul kotak output. Mana ini? Sebentar. Oh iya ya. Nah, kita mini dulu. Oh ini. Nah, ini kotak outputnya. Nah, di sini kotak outputnya ada 2 ya. Ada ranks dan tes statistik. Nah, rank di sini ada sebelum praktikum dan setelah praktikum. Negatif ranknya itu nilainya ada 12. Jadi ada jadi penjelasan seperti ini. Ada 12 data nilai setelah praktikum yang lebih tinggi dari sebelum praktikum. Nah, dengan nilai rata-rata peringkatnya itu 8,33 dan jumlah peringkatnya 100. Kemudian di sini ada positive ranks yaitu sebanyak 3. Jadi ada 3 data nilai sebelum praktikum yang lebih tinggi dari setelah praktikum. Nah, dengan rata-ratanya 6,67 dan jumlah peringkatnya 20. Nah, ini totalnya N tadi itu 15. Nah, di sini ada tes statistik.
Nah, output kedua ini tes statistik ya. Ini menjelaskan uji statistik Wilczukon tadi. Dari output diketahui kita kan nilai Z-nya yaitu min 2,28. Kemudian ada asim signifikan to Thailand-nya yaitu 0,02. Nah, tahapan-tahapan uji Wilczukon ini yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yaitu HO, tidak ada perbedaan nilai mata kuliah statistika antara sebelum dan setelah adanya praktikum. Kemudian HA, ada perbedaan nilai mata kuliah statistika antara sebelum dan setelah adanya praktikum. Kemudian kriteria pengujiannya yaitu jika signifikasi itu lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jadi kesimpulan dari output dapat dilihat bahwa signifikasi atau asim signifikasi to Thailand-nya yaitu sebesar 0,02. Karena signifikasi itu lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai mata kuliah statistika antara sebelum dan setelah adanya praktikum. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.